Perang Dunia Kedua hampir dimenangkan Nazi. Sampai satu hal menghancurkan semuanya dalam hitungan hari. Di channel ini, kita bakal masuk ke kisah-kisah sejarah paling gila, paling kelam, dan paling bikin merinding yang pernah terjadi di dunia. Dari perang brutal, kerajaan misterius, pengkhianatan berdarah, sampai rahasia sejarah yang jarang dibahas di sekolah. Karena terkadang cerita paling mengerikan dalam sejarah bukanlah mitos, tapi kejadian nyata. Perang Dunia Kedua hampir dimenangkan Nazi. Sampai musim dingin mulai membunuh tentaranya sendiri. Dan malam itu, Erik sadar. Kadang musuh paling mengerikan bukan orang di seberang senjata, tapi orang yang memberi perintah menembak. Salju turun pelan di hutan Rusia. Tank-tank Jerman berhenti total. Mesin membeku. Makanan habis. Tentara mulai mati satu persatu karena dingin ekstrim. "Aku kangen rumah," katanya pelan. Besok paginya Otto gak bangun lagi, tubuhnya keras membeku. Matanya masih terbuka, tapi perang gak peduli. Mayatnya cuma dilempar ke salju dan mereka tetap dipaksa maju menuju Moskow. Lalu serangan sniper Rusia datang, dor. Satu tentara roboh, dor. Yang lain kena tepat di leher. Panik langsung pecah. Erik lari di tengah kabut putih sambil dengar ledakan dan jeritan di mana-mana. Sampai akhirnya dia berhenti. Di depannya ada tentara Rusia, masih sangat muda. Tangannya gemeteran sambil mengarahkan senapan. Mereka saling tatap, gak ada yang nembak. Karena mereka soma-soma ketakutan, tiba-tiba, boom, tank Jerman di belakang meledak besar. Anak Rusia itu langsung narik Erik masuk ke parit kecil. "Kalau tetap di sana, kau mati." Musuhnya baru aja menyelamatkan nyawanya. Suara langkah pasukan Jerman mulai mendekat. Kalau Erik ketahuan bersama tentara Rusia, mereka berdua mati. Anak Rusia itu langsung nyodorin pistol. "Tembak aku!" Erik panik. "Apa? Kalau tidak, mereka bunuh kita berdua." Langkah makin dekat. Anak itu menutup mata. Dor. Tubuhnya jatuh ke salju tepat saat pasukan Jerman datang. Komandan Erik langsung tersenyum bangga. "Kau akhirnya jadi tentara sungguhan." Tapi mereka nggak tahu satu hal. Peluru Erik sengaja meleset dan anak Rusia itu sengaja menjatuhkan dirinya sendiri supaya Erik bisa hidup. Malamnya Erik kembali ke parit itu. Mayatnya hilang. Yang tersisa cuma foto istrinya dengan tulisan kecil di belakangnya. Sekarang kita impas. Dan saat itu Erik sadar. Di perang, kadang musuh yang paling manusiawi justru adalah musuhnya sendiri. Sejarah nggak pernah benar-benar tidur. Dan semakin dalam kita masuk, semakin banyak rahasia yang ternyata lebih menyeramkan dari film manapun. Kalau kamu suka kisah perang, kerajaan misteri sejarah, dan cerita nyata yang bikin merinding, subscribe sekarang. Karena di channel ini, masa lalu akan hidup kembali.